Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Salim Hafizallahu Ta'ala dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan keluarga besar CBM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi yang cerah ini. Kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga bisa melanjutkan kajian kita tentang akidah, masih dalam pembahasan kitab Syarah Usul Salasah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kemarin kita masih membahas tentang macam-macam ibadah, karena memang kita itu hidup di dunia ini jangan sampai lupa dengan tujuan utamanya, yaitu ibadah. Ibadah yang bermakna arti yang luas ya, karena ibadah itu luas. Segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, itu bernilai ibadah. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas beberapa macam ibadah, dari doa, kemudian rohbah, khusyuk, dan terakhir kemarin kita bahas tentang isti'anah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan macam dari ibadah yang berikutnya, yaitu al-isti'adah. Al-isti'adah yang artinya meminta perlindungan kepada Allah. Ini adalah salah satu ibadah yang sangat mulia, yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan betapa pentingnya isti'adah ini dalam hidup kita, karena banyak hal-hal yang mengancam kehidupan seseorang. Banyak di zaman sekarang ini hal-hal yang membahayakan bagi seseorang. Jadi betapa pentingnya isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah agar kita itu bisa selamat, agar kita tidak terkena bahaya, agar tidak terkena keburukan. Maka sangat penting tentang isti'adah ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala membawakan firman Allah ya. Ternyata surat yang sering kita baca itu isi kandungannya adalah isti'adah, sebagaimana dalam surat Al-Falaq ya, intinya isti'adah. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai al-falak, itu waktu subuh atau waktu fajar. Demikian pula dalam surat An-Nas yang sering juga kita baca, yang intinya adalah meminta perlindungan juga. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Allah Rabb manusia ya. Sehingga
perintah di sini berarti yang Allah perintahkan di sini bermakna ibadah. Karena yang Allah perintahkan itu adalah ibadah. Sehingga meminta perlindungan kepada selain Allah itu berbuat syirik. Sebagaimana sebagian manusia ada yang berlindung kepada jin. Ada yang minta perlindungannya kepada jin. Jin apa? Jin ifrit? Atau jin danjun? Atau jin botol? Nah, jin itu kan macam-macam nih. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Jin, bahkan ada surat namanya surat Al-Jin. Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin. Fazaduhum rohaqa. Akhirnya apa? Jin tersebut ketika dimintai perlindungan, akhirnya jin tersebut semakin sombong. Ya, ketika ada manusia yang meminta perlindungan kepadanya, jin tersebut semakin durhaka. Sebagaimana orang Arab dahulu ketika singgah di sebuah lembah, mereka sangat takut kalau diganggu jin. Sebagaimana kalau kita naik gunung atau mungkin sedang ada mencari jejak di malam hari, itu pramuka ya. Intinya dalam berjalan di malam hari dan mungkin sedang berteduh di bawah pohon atau yang lainnya, orang Arab terdahulu ketika singgah di sebuah lembah, mereka sangat takut diganggu oleh jin. Sehingga mereka ketika singgah di suatu lembah, apa yang mereka katakan? Na'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi. Kami berlindung kepada yang bau reksa lembah ini, yang menguasai, yang memimpin lembah ini. Istilah yang bau reksa itu nih kalau bahasa kita. Berlindungnya kepada siapa? Pembesar jin yang bau reksa lembah ini dari jin-jin yang bodoh dari kaumnya. Maksudnya adalah dari gangguan anak buahnya. Dari kalau bahasa kita kroco-kroconya. Ya. Jadi minta perlindungannya kepada bosnya, kepada pemimpinnya. Nah, dari dari godaan gangguan anak buahnya. Nah, ini sebagian dalam disebutkan dalam tafsir As-Sam'ani. Nah, perbuatan meminta perlindungan kepada Allah seperti kasus ini itu adalah termasuk bentuk kesyirikan. Karena meminta perlindungan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Nih, sebagian masyarakat zaman sekarang ya ada kekhawatiran kalau diganggu sama jin penunggu suatu tempat. Sehingga ketika lewat di malam hari, apa yang diucapkan? Permisi mbak, apa lagi? Nyuwun derek lewat atau apa lagi? Kalau kita nggak sempet gitu, biasanya kita lihat masyarakat sebagian ngebel. Tin, berapa kali ngebelnya? Sekali, 3 kali?
Dan kalau nggak ngebel, katanya nanti akan celaka. Kan ada tempat-tempat yang angker katanya bekas kecelakaan. Itu biasanya disebar kembang setaman gitu. Terus diyakini itu tempat yang angker. Kalau dulu kan di Ancol itu terkenal dengan jembatan. Jembatan apa? Jembatan Ancol. Si Manis jembatan Ancol itu ya, udah zaman dulu itu katanya ya. Dan sehingga kita lihat banyak di situ memang keyakinan masyarakat kalau naik tanjakan ngebel tin, atau mungkin apa ketika lewat di sarean yang nanjak juga sama tin. Ini apa, menyapa atau gimana? Bahkan sebagian masyarakat ketika ngiring bisan, tahu nggih ngiring bisan? Ngiring bisan itu ada dulu kan, zaman dulu tuh ngiring bisan pakai truk dong, pakai truk, pakai apa, kol buntung itu ya, atau apa namanya apa, motor apa itu, mobil apa namanya, pickup ya, pickup itu. Nah, biasanya ketika lewat di perapatan kuburan itu diuncalin apa, namanya apa itu, pencok bakal ya, pencok bakal itu ya, pencok bakal yang isinya apa, telur, ada bunga kembang-kembangnya, ada berasnya, ada apa lagi yang dicari? Dicari apa? Uangnya gitu ya. Kalau telur biasanya pecah nggak? Ya, telur biasanya pecah itu yang dilempar itu ya. Dan dulu ketika anak muda iseng ketika di desa itu kan ada orang punya hajatan, mesti di batu besar kasih sesajen, di kuburan kasih sesajen, di apa perapatan kasih sesajen. Dan ada yang nekat memakan apa, sesajen tersebut. Apa yang terjadi? Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa ya. Ya, kan ada keyakinan kualat gitu kan, ada kualat. Nah, kalau keyakinan itu, keyakinan sebagian orang juga gitu kan, ketika bulan Ramadan itu biasanya ngasih sajen kepada mbah yang sudah meninggal itu, kasih sajen taruh di mana? Atas lemari atau mana itu ya. Ya, itu katanya nanti mbahnya, orang tuanya itu nanti akan pulang ke rumah Ramadan ya, mampir itu ya, dan makan sesajen tersebut. Nah, ini adalah bentuk apa? Bentuk hal-hal yang mengandung unsur kesyirikan. Karena apa? Meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullahu jami'an. Jadi apa? Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari segala hal yang membahayakan. Ya. Bahkan di dalam sholat kita juga meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Gimana? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari apa? Fitnah hidup dan fitnah mati ya, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Ini para ulama menjelaskan sangat dianjurkan ketika tasyahud akhir sebelum salam meminta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah apa? Ya, fitnah Masihid Dajjal. Apakah meminta perlindungan kepada Allah hanya 4 ini saja? Tidak.
Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, banyak Rasulullah itu meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan. Keburukan apa saja? Di antaranya adalah yang diperintahkan adalah meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam keburukan. Dari apa? Berbagai macam keburukan. Di antaranya adalah apa? Perintah untuk memohon perlindungan kepada Allah dari musibah dan takdir yang buruk. Jadi memang kita pahami setiap ujian dan musibah itu adalah rahasia takdir Allah yang telah Allah gariskan semenjak zaman azali, sejak dulu. Bahkan ujian dan musibah itu bisa meningkatkan keimanan seseorang. Namun apa? Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui apa yang akan menimpanya di esok hari. Memang semua musibah itu sudah digariskan. Tapi bukan berarti terus kita pasrah, nggak minta perlindungan. Jangan. Walaupun demikian bukan berarti kita dilarang untuk berlindung kepada Allah dari musibah dan takdir buruk. Bahkan syariat Islam yang penuh dengan hikmah ini memerintahkan umatnya agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai macam musibah dan takdir buruk. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ta'awwadu billahi min jahdil bala. Berlindunglah kalian kepada Allah dari kerasnya musibah. Sehingga kita lihat, kita dengar Syekh Sudes itu kalau pas sholat witir pas sholat tarawih itu di bulan Ramadan sering beliau baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Berlindung kepada Allah dari apa? Kerasnya musibah. Wa darakis syaqa. Dan mintalah perlindungan kepada Allah dari turunnya kesengsaraan yang terus menerus. Uripe sengsara terus. Berlindung kepada Allah dari apa? Turunnya kesengsaraan yang terus menerus. Wa su'il qada. Berlindunglah kepada Allah dari qada, dari takdir yang buruk. Wa syamatatil a'da. Dan berlindunglah kepada Allah dari apa? Kesenangan musuh atas musibah yang menimpa kalian. Apa? Berlindung kepada dari senangnya musuh atas musibah yang menimpa kalian. Ini sehingga kita dengar di antara imam Masjidil Haram itu kalau pas kunut witir baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kerasnya musibah, dari kesengsaraan yang terus menerus, dan dari takdir yang buruk, dan dari senangnya musuh atas musibah yang menimpa. Hadis sahih riwayat Bukhari.
Ini Masya Allah kalau kita amalkan, ya, dihafalkan, diresapi agar kita bisa selamat dari apa? Kerasnya musibah, kesengsaraan yang terus-menerus, susah uripe terus. Nah, ini penting ya, penting banget masalah ini. Jadi dari sekian banyak doa dan zikir yang Masya Allah isinya yaitu adalah berlindung kepada Allah dari bahaya dan musibah. Bahkan kalau kita ada orang melihat teman kita dapat musibah, seneng nggak? Syukur gitu, ada nggak? Ini kalau ada yang seneng temannya dapat musibah, pertanda apa ini kira-kira? Iya, pertanda hasad, iri, dengki. Gitu kan ya? Masa saudaranya dapat musibah apa? Senang, kapok, gin kapok, syukurin lo gitu ya kalau orang gaul itu. Nah, tapi ternyata ketika kita lihat teman kita dapat musibah, kita pun juga diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Percaya nggak? Kenapa dia diperintahkan apa mengucapkan alhamdulillah? Maksudnya apa? Bukan alhamdulillah temannya dapat apa? Musibah, tapi apa? Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, ya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan orang yang terkena musibah, penting ini, menyaksikan orang yang terkena musibah, kemudian dia mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimabtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Gimana? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi afani mimabtalaka bihi, segala puji bagi Allah yang telah menghindarkanku dari musibah yang menimpamu. Jadi ya, jadi alhamdulillahnya, bersyukurnya kita selamat itu loh, nggak menimpa kita musibah tersebut. Alhamdulillahilladzi afani mimabtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan apa? Memberikan kelebihan kepadaku atas sekian banyak ciptaannya. Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkanku dari musibah yang menimpamu, serta telah memberikan kelebihan kepadaku atas sebagian banyak ciptaannya. Kita bersyukur, kita punya kelebihan, ya. Dan di antaranya kelebihannya diselamatkan dari musibah tersebut. Apa kira-kira faedahnya? Ini, kalau kita lihat ada orang dapat musibah, terus kita baca doa ini, apa faedahnya? Ada yang pernah baca hadisnya? Apa faedahnya? Baca doa ini ketika melihat seseorang ada yang terkena musibah, apa faedahnya? Ada yang tahu? Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan apa? Kalau baca doa ini ketika melihat orang dapat musibah, niscaya Allah akan menghindarkannya dari musibah tersebut sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, walaupun bagaimanapun keadaannya. Masya Allah. Ketika lihat kita ya di pinggir jalan ada kecelakaan di depan mata kita, alhamdulillahilladzi afani mimabtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalau baca doa ini apa? Maka sepanjang hidup kita Allah akan selamatkan dari musibah tersebut. Musibah apa? Kecelakaan.
Tapi jangan sampai ketika kita melihat teman kita dapat musibah, terus kita baca doanya nggak lengkap. Alhamdulillah gitu tok. Dikira apa nanti sama teman? Loh kok malah bersyukur saya malah bersyukur saya dapat apa? Musibah. Ya. Yang lengkap baca apa doanya. Demikian pula agar kita selamat dari musibah, ada doa lain, yaitu dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan zikir berikut ini, barang siapa yang mengatakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', yang dengan sebab namanya tidak ada suatu pun di bumi dan di langit yang dapat membahayakan, yang dapat memadaratkan. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini akan apa? Allah jaga dari musibah, dari keburukan. Kalau dibaca pagi hari, ya, itu sebanyak berapa? 3 kali, maka akan Allah jaga sampai petang. Dan nanti kalau petang dibaca 3 kali juga, nanti akan Allah jaga sampai subuh. Itu ya, ini termasuk zikir pagi dan petang. Dianjurkan setelah subuh itu 3 kali, setelah asar atau setelah maghrib itu juga 3 kali. Juga hadis yang lain, nah ini terutama ketika kita singgah, ketika kita singgah di suatu tempat, kemudian kata Nabi, barang siapa yang singgah di sebuah tempat kemudian mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dari kalimat-kalimatnya yang sempurna, dari kejahatan apa yang diciptakannya, kejahatan makhluk. Niscaya apa? Kata Nabi, tidak akan ada yang memudaratinya. Ini singgah di tempat mana saja, di lembah, di gunung, di bawah pohon. Bahkan termasuk ketika singgah di terminal, di stasiun, yang di situ memang rawan kejahatan, rawan copet, ya, rawan apa? Yang malak itu ya, yang minta uang dengan paksa. Kan ada pengamen yang apa? Yang kalau minta maksa. Oke. Demikian pula doanya Nabi Yunus, doa yang dipanjatkan oleh Dhunnun atau Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan paus, ikan yang besar. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh-dhalimin, sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang dolim. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi?
tidaklah seseorang muslim terkena musibah kemudian berdoa dengan doa ini, melainkan Allah akan mengabulkan keinginannya. Ini termasuk doa yang sangat penting ketika seseorang terkena musibah. Kenapa? Doa ini kalau kita renungkan isinya luar biasa. La ilaha illa anta, isinya adalah tauhid, yang mengisahkan Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Subhanaka, isinya adalah mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, dan isinya adalah inni kuntu minadh dhalimin, mengakui kekurangan kita, mengakui kealfaan kita, kelalaian kita, dan kezaliman kita. Sungguh aku adalah orang-orang yang zalim. Inni kuntu minadh dhalimin. Seandainya Nabi Yunus nggak baca doa ini atau zikir ini, niscaya akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Sebagian dalam As-Saffat 143. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Yunus tidak termasuk orang yang banyak berzikir, banyak bertasbih kepada Allah, ya, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan tersebut sampai apa? Hari berbangkit. Nah, ini apa? Kita lihat ya, pentingnya berlindung dari musibah. Terus juga ada poin yang penting di sini ya. Nabi itu juga pernah berlindung kepada Allah dari hilangnya nikmat. Tentunya apa? Setiap dari kita kan nggak ingin nikmat itu hilang. Nabi pernah berlindung kepada Allah dari hilangnya nikmat. Dari hilangnya nikmat, hilangnya apa? Kesehatan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang isinya apa? Minta perlindungan kepada Allah dari hilangnya nikmat, hilangnya kesehatan. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min zawali nikmatika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan. Wa tahawuli afiatika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan. Jadi berlindung kepada Allah dari apa? Hilangnya nikmat dan hilangnya kesehatan. Penting ini, karena banyak orang itu yang tiba-tiba sakit. Tiba-tiba apa? Sakit. Dan nggak ada tanda-tanda. Namanya sakit itu kan kadang nggak ada tanda-tandanya. Ngerti-ngerti naudzubillah stroke, ngerti-ngerti jantungan, ngerti-ngerti diabetes, asam urat, dan lain sebagainya. Terutama kalau sudah berumur itu ya, penyakit kan macam-macam. Nah, di sini apa? Di samping kita itu memaksimalkan semua sebab, ya, kalau sebab qadari ya, atau sebab qadari itu adalah tentunya apa? Kita berusaha hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola minum, menjaga pola istirahat, tidur yang cukup, tidak sering bergadang, dan juga pola pikiran tentunya,
juga menjaga apa? Selain menjaga pola-pola tadi, jaga apa? Biar sehat. Jaga olahraga kan gitu ya. Jaga olahraga ya. Terus apa lagi? Nggak kebanyakan gula gitu. Kata siapa? Ustadz Zaidul Akbar ya. Nggak kebanyakan apa? Gula. Kita kan setiap hari banyak apa? Gula itu ya. Semuanya gula. Akhirnya ya berat badan terasa apa? Naik itu kan, naik drastis. Terlebih lagi sering makan yang banyak gulanya, terus kurang olahraga. Itu penting untuk olahraga. Kita mengambil sebab-sebab yang itu memang apa? Ya itu sebab kesehatan. Tapi ada loh orang yang rajin olahraga, tahu nggak apa yang terjadi? Mati mendadak. Ada nggak? Ada. Wow, kekar. Terus apa? Ya, olahraga itu rutin. Bahkan terkadang berlebih-lebihan dalam olahraga itu ya. Ya nggak boleh kan berlebih-lebihan. Ya. Ya. Terus bukan berarti nggak olahraga. Kadang sebagian orang itu menyepelekan. Yo nek takdire wis mati yo mati. Mbok olahraga wae nek takdire mati napa? Mati. Ada yang menyepelekan, wis mangan apa wae ora apa-apa, nek takdire sehat yo sehat, nek takdire mati yo mati. Ini apa? Bener nggak seperti ini? Kan sebagian itu. Kadang dia mengatakan, "Lah kae makanannya terjaga. Si A yo olahraganya rutin ning yo cepet mati nih." Kadang orang seperti itu. Nah, ini nggak paham, ini namanya nggak paham apa ikhtiar, nggak paham takdir, nggak paham akhdul asbab. Tapi di samping seseorang mengusahakan untuk hidup sehat, jangan lupa sebab syar'i. Itu yang paling utama. Sebab syar'i kesehatan adalah apa? Doa. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika wa takhawuli afiatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan. Wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksamu yang datang tiba-tiba dan dari segala kemurkaanmu. Nah, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan nikmat di sini ya umum, sebenarnya umum. Namun tentunya nikmat yang paling besar, hilangnya nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, gitu ya. Nah, jadi kalau nikmat Islam iman itu sudah naudzubillah hilang, itu nggak ada penggantinya. Dan yang dimaksud dengan berubahnya afiah itu berubahnya kesehatan. Jadi nikmat sehat tersebut berubah menjadi sakit, ya. Dan yang dimaksud dengan afiah sehat di sini adalah berpindahnya nikmat afiah dari pendengaran, penglihatan, anggota tubuh lainnya. Sehingga kita selalu minta kesehatan pada pendengaran, penglihatan, dan anggota tubuh kita yang lainnya. Sedangkan fujaah di sini datang tiba-tiba. Kalau niqmah itu siksa, ya, murka Allah, ya. Nah, ini sesuatu yang apa? Penting sekali nih, bahwasanya apa? Perlu dan harus senantiasa kita perhatikan tentang apa? Masalah ini. Tapi ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya jangan lupa pula meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah selesai sholat subuh,
beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang thayyib, yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan apa? Amal yang diterima. Dan Rasulullah juga memohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ini penting. Berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Apa rahasianya di sini? Setelah ilmu yang tidak bermanfaat, terus hati yang khusyuk, yang tidak khusyuk. Memang apa? Ilmu yang tidak bermanfaat itu menjadikan hati tidak khusyuk. Sebaliknya, ilmu yang bermanfaat itu bisa menjadikan hati apa? Khusyuk. Wa min nafsin la tashba. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas. Kalau hati nggak khusyuk, akhirnya jiwa nggak pernah puas. Ya, selalu kurang terus. Wa min du'ain la yusma. Dan aku berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Maksudnya doa yang tidak dikabulkan. Ketika ilmu tidak bermanfaat, kemudian menjadikan hati tidak khusyuk, sehingga kemudian jiwa yang tidak pernah puas, akhirnya doanya pun tidak dikabulkan. Ini saling apa? Saling berhubungan. Ya, saling ada koneksinya di sini. Ya. Ini ya. Jadi apa? Ilmu yang tidak bermanfaat itu contohnya apa? Ada ilmu yang 100% berbahaya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, contohnya ilmu apa? Ilmu pelet. Ilmu apa? Ilmu pelet atau ilmu sihir. Nah, kan gitu ya. Biasanya kalau cinta ditolak, maka dukun bertindak. Mbah, cintaku ditolak, mbah, gitu ya. Mbah, lamaranku ditolak. Sakitnya tuh di sini, mbah, gitu ya. Nah, ora apa-apa gitu. Tenang wae gitu. Akhirnya mbah dukun ngasih apa? Ajian, mantra-mantra. Oh, ini kudu pasang susuk le. Wah, akhirnya apa? Dipasang susuk beneran. Bisa nggak? Kau wong sing pasang susuk, oke sing seneng. Nah, pernah ada yang apa? Menginfokan gitu, gimana caranya ini melepas susuk? Wah, ini udah ditanam ini. Susah nggak ketika apa melepasnya? Ya susah. Dan juga apa? Ilmu yang tidak bermanfaat banyak ya, ilmu-ilmu yang di situ ya berbahaya, justru kadang bisa menyesatkan seseorang ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Terakhir, berlindung kepada Allah dari semua keburukan. Jadi meminta perlindungan kepada Allah dari semua keburukan. Sebagaimana doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika
min syarri ma alimtu wa min syarri ma lam a'mal. Jadi apa? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan, ya, min syarri ma amiltu. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang aku kerjakan, dari dampak buruk yang dikerjakan, yang ia kerjakan. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang belum aku lakukan. Ya. Jadi Farwah bin Naufal al-Asja'i pernah bertanya, ya, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhuma tentang doa yang biasa Rasulullah SAW panjatkan kepada Allah. Maka kemudian Aisyah menjawab, beliau biasanya berdoa dengan doa ini. Hadis riwayat Muslim. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku kerjakan dan dari keburukan yang belum aku lakukan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Rasulullah SAW itu kan sosok yang maksum. Beliau meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai keburukan agar bisa senantiasa istiqomah, komitmen dalam menghadirkan apa? Rasa takut kepada Allah, mengagungkan Allah, menyanjung Allah. Padahal ya semua amalan Nabi kan baik semuanya, gitu ya. Jadi doa ini isinya adalah meminta perlindungan kepada Allah dari semua keburukan, baik yang telah dilakukan oleh seorang hamba atau belum ia lakukan. Karena kan kita kadang nggak tahu melakukan suatu hal ternyata berdampak buruk, baik di waktu yang lalu, sekarang, atau yang akan datang. Karena bila keburukan itu telah terkumpul, telah terhimpun dalam diri seseorang, maka itu bisa merusak agamanya, merusak dunianya, dan merusak akhiratnya. Jadi meminta perlindungan dari keburukan yang telah dilakukan, itu artinya meminta perlindungan dari buruknya amalan. Jadi kan ketika melakukan amalan yang buruk kan kita butuh ampunan Allah. Maksudnya meminta ampun kepada Allah atas apa yang telah dilakukan. Sedangkan meminta perlindungan dari apa yang belum dilakukan, itu adalah berlindung kepada Allah dari buruknya amal pada waktu yang akan datang, amalan yang tidak Allah ridhoi. Jadi meminta agar Allah Ta'ala menjaganya dari amalan tersebut. Jadi apa? Inilah yang menunjukkan apa? Meminta perlindungan dari keburukan yang timbul dari sebab apa? Merasa takjub, besar diri, sombong, dan ya lain sebagainya. Ya. Sehingga bisa kita pahami intinya apa? Kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan. Bahkan ketika dalam khutbah hajat juga ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dari kejahatan jiwa-jiwa kita, wa min syarri wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan apa? Amal kami.
Maksudnya adalah berlindung kepada Allah dari dampak dosa dan maksiat. Karena dampak dari amal buruk, dari dampak dari dosa dan maksiat itu sangat berbahaya, baik bagi agama, dunia maupun akhirat seseorang. Maka disinilah jemaah rahimakumullah, perlunya kita itu ya menunjukkan, kita itu benar-benar menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah. Orang yang benar-benar menampakkan rasa butuhnya kepada Allah, maka dia akan selalu meminta perlindungan kepada Allah. Jangan terlalu pede sehingga nggak pernah minta perlindungan. Jangan merasa pede akan selamat terus, ya. Tapi harus apa? Senantiasa minta perlindungan kepada Allah. Ini hakikat seseorang yang benar-benar mewujudkan hakikat ubudiyah, hakikat penghambaan dia kepada Allah, ya, ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari berbagai macam keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan. Ya jelas sih. Ya kalau nggak ada, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.